Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah perayaan Natal virtual Roh Kris SMP Negeri 243 Jakarta, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom semua, selamat datang di acara Natal Virtual Roh Kris SMP Negeri 243 Jakarta. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Semua isi bumi telah diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Langit mencerminkan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersahut-sahutan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua diciptakannya dengan begitu indahnya. Untuk itu, marilah kita mendengarkan liturgi penciptaan yang telah Allah lakukan. Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membawakan hikmat. Sampai malam tiba, matahari akan berganti dengan bulan. Maka hari akan berlalu, hikmat pun akan tinggal. Langit dan cakrawala saling berhias diri. Semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keeksisan bumi.
dengan menaungi dari panas matahari. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan itu menjadi lengkap dan menyambung kembali, menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai, dan tentram menyelimuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam kehangatan Allah. Amin. Laut yang biru rumah sang ikan bertahta, menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah gemerciknya air bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh Allah yang menciptakan semuanya. Ya Tuhan Allah, turunkanlah cahaya terang surgawi kepada kami, karena kami berjalan di dalam kegelapan dunia. Tidak ada yang dapat menuntut kami kepada Tuhan selain Tuhan sendiri. Dari juang maut di dalam kegelapan dunia ini, kami memanggil Engkau dan ingin turut serta memuji nama Tuhan. Alangkahnya dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sesungguhnya tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sesungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan? Ya Tuhan Allah, turunkanlah cahaya terang surgawi itu kepada kami, karena kami berjalan di dalam kegelapan dunia. Tidak ada yang dapat menuntun kami kepada Tuhan selain Tuhan sendiri. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebijatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak azazi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan, persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar, hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Firmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Penuh dengan rupa-rupa kelainan, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pembitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Ia tidak mengenal belas kasihan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, jika mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju kepada dengan mereka yang melakukannya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang telah menyelawai, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kuburan ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Setiap hari kita melihat kemajuan yang akan terjadi, teknologi semakin canggih. Hampir semua keinginan terpenuhi. Namun, apa dampak yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi terhadap Tuhan dan dengan sesamanya. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kebaikan diupayakan oleh pemerintah dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik diukur dengan uang, manusia hidup di tengah-tengah, menghambatkan akan uang. Liturgi 4. Hukum tidak dihargai, semua menganggap sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya semau gue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang, semua telah pudar. Kapan semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar Allah menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilauan. Udara tidak lagi bersih. Air telah tercemar, semua menjadi rusak. Kelahiran Yesus Kristus adalah sukacita bagi umat manusia. Kita harus mensyukuri dan memuliakan Yesus Kristus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Segala pujian dan ucapan syukur kita persembahkan kepadanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing dari kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang tunggal. Lalu dibungkusnya dengan lampion dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sukacita, aku adalah si sukacita. Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal itu begitu indah. Lampunya berkelap-kelip dan hiasannya yang cantik. Dunia terasa begitu indah karena setiap orang mampu selalu bersukacita. Mari kita syukuri setiap berkat Tuhan. Pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Rendah hati, di hadapan Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina.
semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari hal itu, maka kita akan selalu bersukacita dan rendah hati. Sabar. Kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Orang tua kita sabar mendidik dan merawat anak-anaknya. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah minggu. Mereka juga tetap sabar biarpun anak didiknya terkadang tidak baik. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepadaku, kepadamu, dan kepada kita semua manusia. Karena itu, marilah kita saling mengasihi supaya damai dan sukacita Natal dapat kita rasakan. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah mendengar dan melihat begitu mulianya dan besar kasih Tuhan itu kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal ini. Apakah yang menjadi tekad saudara-saudara sekalian? Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang berprestasi dan berpartisipasi dalam keluarga, gereja, masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami untuk mencapai itu semua. Marilah teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, kita teguhkan tekad kita pada Tuhan. Jumping all the way, the song of joy, making me with Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Shalom Bapak Ibu Guru SMP Negeri 243 dan juga shalom kepada seluruh orang tua murid SMP Negeri 243. Tentunya shalom juga buat adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 243. Tanpa terasa jika Bapak Ibu ingat, mungkin yang kelas 2, kelas 3 pada waktu itu sekarang sudah lulus, mereka sudah SMA. Tanpa terasa 2 tahun yang lalu, tepatnya 2018, saya mengisi juga khotbah di SMP Negeri 243. Cuman hanya saja sekarang mengisinya berbeda. Dalam nuansa yang berbeda, kalau itu kita bisa tatap muka, kita bisa sukacita bersama, kita bisa makan bersama, kita merayakan Natal bersama, kita bisa berjumpa, tatap muka, bersalaman. Tapi kali ini Natal menjadi Natal yang berbeda dari Natal-Natal yang pernah ada. Bukan cuma Anda, tapi seluruh dunia. Permintaan panitia Natal cukup membuat sebuah video khotbah untuk bisa disampaikan kepada seluruh warga. Saya katakan warga karena di situ ada guru, ada orang tua, dan juga ada adik-adik semuanya SMP Negeri 243. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 243, yaitu Bapak Rizal Rusdi SPD. Terima kasih Bapak buat kepercayaan Anda kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga kepada Ketua Panitia Natal Virtual, sekali lagi namanya Ketua Panitia Natal Virtual Rokris SMP Negeri 243, yaitu Bapak Wander Simamora. Terima kasih Bapak Wander Simamora sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Dan juga kepada perwakilan guru-guru SMP Negeri 243, guru agama yaitu Ibu Santi Mariati Siombing, Ibu Dr. Andalisma Raja Guguk, Bapak Robert Sarage SPD, dan juga Ibu Lindawati Situngkir SPD. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus tentang tema Immanuel. Tuhan berkati kesempatan yang berharga untuk kami. Sekalipun kami tidak bisa merayakan Natal bersama, tapi kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui video. Tahun ini menjadi Natal yang berbeda, tahun 2020 menjadi Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi makna Natal dalam kehidupan kami, tidak mengurangi semangat kami untuk merayakan hari Natal ini ya Tuhan. Seluruh dunia merayakan mereka melalui Zoom. Mereka tidak bertatap muka Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh panitia, yaitu Immanuel. Tuhan beserta kita. Apapun keadaan kami Tuhan saat ini. Mungkin suka, duka. Ada yang sukses, ada yang gagal. Menurut kacamata manusia. Tapi jangan sampai kami lupa bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini setiap yang mendengarkan diberkati Tuhan. Dan menjadi rema bagi mereka. Sekalipun kami terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami tidak tatap muka Tuhan. Tapi Roh Kudus, pribadi yang tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Roh Kudus akan bekerja pada waktu hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Izinkan hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan dengan akal budi manusia, tapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Jadikan setiap kami menjadi tanah yang subur, firman menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama katakan, amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat 23. Sebelumnya saya terima kasih sekali buat panitia. Karena kenapa? Karena panitia memberikan tema yang sangat-sangat luar biasa. Karena tema ini memberkati saya sekali. Karena ini mengingatkan saya kembali bagaimana Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai Anda semuanya. Mungkin kadang-kadang kita lupa pada waktu kita diberkati Tuhan, kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih, kita bisa menyadari bahwa Tuhan beserta kita. Tapi pada waktu kita mengalami kesusahan, kami mengalami kegagalan, kesulitan hidup, mengalami masalah demi masalah, sampai kadang-kadang kita lupa ada begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dan Anda semua. Sampai akhir kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Masalahmu hari ini, kegagalanmu hari ini, kesulitanmu hari ini, apapun yang kau alami hari ini, itu tidak membatalkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu tidak bisa membatasi penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya dan dalam hidup Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi buat panitia Natal untuk tema yang sangat luar biasa, Immanuel. Semoga video ini menjadi berkat buat Anda semua. Khotbah dalam video ini menjadi berkat bagi semua para pendengar kebenaran firman Tuhan di Natal tahun 2020. Mari kita sama-sama buka Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, saya tahu karena saya mengalami juga. Melewati tahun 2020 ini tidak mudah. Walaupun ada begitu banyak orang di luar sana, mereka melihat peluang. Peluang berkat, peluang bisnis. Tapi tidak sedikit di luar sana para pengusaha gulung tikarnya. Para pedagang. Orang-orang yang sudah punya usaha, yang sudah settle. Pada waktu masa pandemi ini, mereka semua mengalami kehancuran. Tema ini mengingatkan saya, Immanuel. Apapun yang Anda sedang alami, apapun keadaan Anda, percayalah Bapak Ibu. Immanuel. Ingat, semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Anda alami, adik-adik, juga siswa-siswa, ingat, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu.
Bukan berarti pada waktu kita mengalami tahun 2020 ini dengan sejuta masalah, dengan segudang masalah, bukan berarti itu membatalkan kasih Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti itu membatasi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sedang menegaskan 2000 tahun yang lalu pada waktu dia lahir. Terkadang pada waktu kita merayakan Natal, kita menghiasi pohon Natal dan kita taruh kado di bawah pohon Natal. Seolah-olah kita sedang memberikan kado kepada Tuhan. Padahal sebenarnya pada waktu dia lahir ke dunia ini, dia sedang memanifestasikan kasihnya dalam kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tiang awan dan tiang api, dengan tongkat Musa yang bisa membelah lautan. Ada begitu banyak cerita-cerita yang dahsyat. Bagaimana Daniel masuk ke gua singa, Tuhan menyertai Daniel. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur perapian, Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai semua nabi-nabinya, Tuhan menyertai semua hamba-hambanya. Tapi kali ini, Tuhan menyertai kita bukan dengan tiang awan, tiang api. Bukan tongkat Musa yang membelah lautan. Bukan dengan berwujud malaikat atau berwujud sebuah pribadi yang bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian. Bukan cuma sekedar itu. Bukan cuma malaikat yang tiba-tiba menampakkan diri pada waktu Daniel ada di gua singa. Tapi kali ini, 2000 tahun yang lalu, karena kasihnya tanpa batas, kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, pribadinya sendiri yang hadir ke dunia 2020 tahun yang lalu. Itu sebabnya pada waktu dia lahir, dia dinamakan Yesus. Dan dia dijuluki, diberikan predikat Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan sedang menegaskan kepada kita semuanya. Tuhan itu selalu bersama kita. Tuhan itu selalu beserta kita. Apapun keadaanmu hari ini, yuk kita sama-sama memahami. Kata memahami di sini bukan cuma tahu, tapi benar-benar kita mengalami. Itu sebabnya mari kita sama-sama, kita akan belajar banyak ayat. Ada beberapa poin yang kita belajar untuk memahami tentang Immanuel dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memahami kasih Kristus artinya mengalami. Kita buka Efesus 3 ayat 18. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya pada waktu Yesus lahir itu sebenarnya hadiah terbesar dari Bapa di sorga. Di mana manifestasi kasihnya diwujudkan dalam bentuk anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekadar dia mau menyampaikan dia sebagai juru selamat, dia sebagai penebus dosa kita, tapi dia mau menyampaikan kepada kita semua, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkan adik-adik sekalian dalam segala masalah adik-adik, dia tidak pernah meninggalkan masalah orang tuamu, dia tidak pernah meninggalkanmu dalam segala apapun yang engkau alami. Dia selalu bersama kita. Sama-sama buka firman Tuhan, Efesus 3 ayat 18. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kata memahami di sini adalah mengalami. Semua dunia sedang mengalami goncangan. Walaupun ada sebagian juga mengalami berkat karena melihat peluang dari pandemi ini. Tapi apapun yang Anda alami saat ini, saya mau sampaikan. Dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai kita. Kalau engkau mengalami kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah. Kalau saya mau menyampaikan sebenarnya pada waktu kita mengalami masalah, kita mau lihat akar kata dari masalah. Masa itu waktu, Allah itu Tuhan. Masalah, masa Allah. Artinya waktu Tuhan untuk membenahi hidup kita. Waktu Tuhan untuk membentuk hidup kita. Waktu Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Waktu Tuhan di mana bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu Anda melihat masalah sebagai akhir dari segala-galanya, itu akan menghancurkan hidup Anda. Tapi pada waktu Anda melihat masalah sebagai waktunya Tuhan untuk membentuk Anda, membenahi hidup Anda, maka Anda akan mengalami, Anda akan melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup Anda. Tahun 2019 bulan 11 tepatnya perusahaan saya mengalami goncangan, di mana akhirnya kami membuat sebuah rencana supaya tahun 2020 perusahaan kami bangkit lagi dan perusahaan kami bisa membenahi dirinya. Tapi keadaan berkata berbeda.
Justru tahun 2020 bukan tahun kebangkitan, makalah tahun semakin terpuruk dan terpuruk. Tapi itu tergantung sudut pandang kita. Kalau kita melihatnya itu adalah sebuah keterpurukan, maka itu akan membuat kita lebih terpuruk lagi. Tapi puji Tuhan, tema hari ini menyadarkan saya akan apa yang saya lewati tahun 2020. Bahwa apapun keadaan perusahaan saya, Tuhan tetap menyertai saya. Bagaimana saya bisa menyadari Tuhan menyertai saya? Itu pada waktu saya bisa melihat masalah saya dari sudut pandang yang berbeda. Saya akhirnya melihat bahwa Tuhan bukan sedang menghancurkan perusahaan saya, tapi Tuhan sedang mengupgrade diri saya. Tuhan sedang membuat saya memiliki iman yang lebih hebat lagi, iman yang lebih tinggi lagi, supaya saya bisa memandang masalah ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai cara Tuhan untuk membawa saya lebih terbang lebih tinggi, supaya perusahaan yang saya pimpin lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Itu sebabnya selalu saya sampaikan bahwa sukses dalam segala hal itu membutuhkan dua hal dalam kehidupan kita, yaitu sekolah informal dan sekolah formal dan sekolah informal. Sekolah formal terukur oleh uang dan waktu, tapi sekolah informal tidak terukur oleh ruang dan waktu. Buat adik-adik semuanya, sekolah Anda saat ini adalah menjadi salah satu dasar juga untuk Anda menjadi pribadi yang sukses. Itu sebabnya hormati gurumu, hormati orang tuamu. Orang tuamu sudah susah payah mencari nafkah, bekerja untuk memberikan fasilitas yang terbaik, sekolah yang terbaik untuk adik-adik semuanya. Itu sebabnya jangan biarkan kesempatan ini hilang dari kehidupanmu. Engkau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena tiba waktunya ketika Anda dewasa, Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, Anda akan menyesal. Penyesalan selalu datang terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul gak? Oke, ya saya mau sampaikan begini. Itu pertama adalah sekolah. Basicnya adalah bagaimana kita punya sekolah formal. Sekolah formal terukur oleh uang dan waktu, tapi sekolah informal tidak terukur oleh uang dan waktu. Namanya school of life. Dan apa yang saya alami adalah school of life. Sekolah kehidupan saya bersama Tuhan. Mungkin juga Anda mengalami. Anda merasa dulu adalah orang yang hebat tapi sekarang terpuruk. Anda merasa orang yang terpandang tapi sekarang terhina. Anda merasa orang yang serba bisa tapi saat ini Anda tidak bisa melakukan apapun. Karena keterbatasan keadaan yang terjadi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, itu bukan masalah yang akan menghancurkan kehidupan kita. Itu bukan masalah yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Itu bukan masalah yang akan menghancurkan usaha kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Tapi itu cara Tuhan untuk mengupgrade diri kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya saya melihat perusahaan yang saya saat ini mungkin belum bisa bangkit karena keadaan ini belum pulih. Tapi saya tidak bisa bilang bahwa Tuhan tidak beserta saya. Malah justru saya melihat ada cara lain yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saya. Mengupgrade diri saya, bahkan untuk melipat gandakan berkat dalam kehidupan saya. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman ini membuat saya sadar bahwa Immanuel itu bukan sekadar slogan, bukan sekadar kata, tapi Immanuel adalah pribadi Tuhan yang benar-benar dekat dengan kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, pada waktu doamu di tahun 2020 ini belum terjadi dalam kehidupanmu, bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Pada waktu harapanmu tentang anakmu belum sesuai dengan doamu, bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Adik-adik, pada waktu engkau berdoa tentang orang tuamu, tentang pekerjaan dan usaha orang tuamu, tentang kehidupanmu, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan tetap bersamamu apapun keadaannya. Mungkin hari ini kau tidak bisa memberikan kesimpulan Tuhan baik. Mungkin kau masih memberikan kesimpulan Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tapi nanti, pada waktu apapun yang kau butuhkan, pada waktu kau melihat rencana Tuhan begitu besar, begitu indah dalam kehidupanmu, lalu kau menyadari, benar yang kata Kalisma bilang, Tuhan menyertai kita sepanjang waktu kita. Pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur. Pada waktu kita menangis, pada waktu kita tertawa, Tuhan menyertai kita. Yang kedua saya mau sampaikan. Kita buka sama-sama Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45, tetapi karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Perhatikan. Tentang bagaimana sebenarnya dia adalah Immanuel untuk kita semuanya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan menyampaikan kepada kita semuanya. Bahkan untuk orang jahat pun Tuhan menyiapkan matahari untuk mereka. Bahkan untuk orang tidak benar pun Tuhan memberikan hujan kepada mereka. Apalagi kita sebagai anak-anaknya yang setiap hari bergantung dengan dia, bergaul karib dengan dia.
Kalau Tuhan bisa memberikan itu kepada orang-orang jahat dan kepada orang-orang yang tidak benar, terlebih kepada kita anak-anaknya. Sebab firman Tuhan juga berkata, burung di udara diberikan makan. Bahkan Salomo tidak memakai pakaian seindah bunga yang ada di padang. Bukankah Tuhan yang maha baik kepada semua orang, baik orang jahat maupun orang tidak benar, terlebih kepada kehidupan Anda semuanya, terlebih kepada kehidupan kita semuanya. Poin ketiga. Sama-sama kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu untuk pemimpin buduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Bukankah Tuhan beserta kita setiap waktu? Dia mengetahui jalan pikiran kita. Dia tahu isi hati kita. Kita lanjutkan ayat kelima. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam pun menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu, percayalah. Kalau engkau tahun 2020 ini tidak mengalami sesuatu yang kau inginkan, tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti Tuhan tidak beserta engkau. Kemarahanmu, kekhawatiranmu tidak akan membatalkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini kesimpulan kita tentang Tuhan, masa sih Tuhan sayang saya? Masa sih Tuhan benar-benar memperhatikan saya? Mungkin hari ini kau punya kesimpulan yang prematur. Tapi lihat nanti. Satu waktu engkau melihat kebaikan yang kau akan berkata, aku menyesal dulu tidak percaya Tuhan. Aku menyesal dulu pernah bilang Tuhan tidak baik. Karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Pada waktu saya tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan. Selalu saya berkata, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu cuma sebuah konsep manusia. Tuhan itu sebenarnya benar gak sih? Nyata. Saya meragukan keberadaan Tuhan. Tapi saat ini, saya menyesal pernah berkata demikian. Karena saya sendiri mengalami Tuhan dalam hidup saya. Tahun 97 saya face to face. Bertemu muka dengan Tuhan. Di situ saya melihat bahwa Tuhan benar-benar mengasihi saya. Sebenarnya bukan kebanggaan terbesar saya bisa face to face dengan Tuhan. Itu sebab firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya tunggu melihat pribadi dia baru saya percaya. Mungkin saya kalau diizinkan kembali, Tuhan berikan pengertian yang lebih dalam lagi. Tidak perlu untuk saya melihat pribadimu baru saya percaya. Mungkin hari ini juga sama dengan Anda yang mendengarkan firman Tuhan khotbah hari ini. Jangan tunggu melihat kebaikannya. Jangan tunggu melihat doamu dijawab. Jangan tunggu melihat suamimu berubah. Jangan tunggu melihat istrimu berubah. Jangan tunggu melihat anakmu berubah sesuai dengan harapanmu. Jangan tunggu kau melihat orang tua menjadi orang tua yang baik untukmu. Baru engkau percaya Tuhan itu baik. Baru engkau percaya Tuhan menyertai engkau. Justru pada waktu engkau belum melihat itu, engkau mulai mengalami betapa Tuhan menyertai engkau. Pada waktu engkau mengalami seperti apa yang kau inginkan, doa-doa menjadi kenyataan. Di situ engkau sudah menyadari, saya tahu bahwa ini akan terjadi. Karena saya tahu Tuhan berserta saya. Amin. Mari kita sama-sama katakan kanan kiri. Lalu peluk suamimu, peluk istrimu. Apapun keadaan kita papa, apapun keadaan kita mama, anak-anakku, peluk mereka, katakan.
Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita buka lagi firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3 berkata gini, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata kekal di sini sebenarnya adalah tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Jadi artinya Tuhan mau nyampaikan kepada kita, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dari pertama kali kita hadir di dunia ini sampai satu waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Kasihnya kekal dulu sebelum kau hadir di dunia ini, sebelum kau ada di dunia ini. Kasihnya sudah berawal, kasihnya sudah ada. Itu sebabnya kasihnya tidak berawal dan kasihnya tidak berujung. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Hanya karena doa-doamu belum dijawab. Jangan pernah meragukan kasih dan penyertaannya. Hanya kehidupanmu di tahun 2020 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Tuhan ada sekarang bersamamu. Mari kita sama-sama buka lagi. Mungkin saya akan baca banyak ayat supaya semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 itu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Firman ini menjelaskan kembali, firman Tuhan ini menguatkan kembali berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Lalu kita buka Mazmur dengan cepat karena waktu saya terbatas yang diberikan oleh panitia, tepat Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih setianya tetap turun-temurun. Amin. Kasih Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kasih setianya untuk turun-temurun. Artinya kasihnya tidak pernah akan berhenti dalam kehidupan Anda. Anda percaya atau tidak? Anda mengakuinya atau tidak? Dia tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih setianya selama-lamanya. Yang kasihnya turun-temurun diberikan kepada kita, kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Itu sebabnya tema hari ini menjadi tema yang sangat luar biasa. Saya sampaikan kepada Anda. Menjadi berkat buat saya dan menjadi berkat buat kita semuanya. Bahwa Tuhan menyertai kita. Sebagai ayat penutup. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mungkin saya bisa marah dengan Tuhan. Mungkin saya bisa mengeluh dengan Tuhan. Rencana saya tahun 2020 adalah tahun di mana kebangkitan perusahaan saya pada waktu perusahaan saya goyang di bulan November 2019. Tapi keadaan berkata lain, dunia berkata lain. Tapi itu bukan berarti membuat rancangan Tuhan rancangan Tuhan bukan rancangan yang sempurna. Tapi adalah rancangan Tuhan tetap rancangan yang sempurna. Apapun yang saya alami, apapun yang Anda alami. Ketika Anda punya rencana di tahun 2020 belum terjadi dalam kehidupan Anda, bukan berarti rancangan Tuhan tidak sempurna dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, yuk kita sama-sama mempercayai Dia. Buat Anda semuanya, buat Bapak Ibu semuanya. Kalau di tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak menyenangkan untuk Anda. Atau buat Bapak Ibu, bahwa tahun ini menjadi tahun di mana mujizat begitu banyak terjadi dalam kehidupan Anda. Sadarilah bahwa Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Saya ajak Anda semua untuk berdoa sama-sama dengan saya. Buat Anda Bapak Ibu, buat adik-adik semua. Yang mengalami tahun 2020. Menjadi tahun yang paling mengerikan dalam kehidupan Anda. Taruh tangan kanan Anda di dada. Tuhan, katakan dengan saya, terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Menyadarkan kami, apapun keadaan kami saat ini, kami sadar saat ini Tuhan, bahwa Engkau beserta kami, beserta saya. Walaupun ekonomi kami tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, ekonomi kami terpuruk. Kami menyadari Tuhan beserta saya, Tuhan beserta kami. Pada waktu keluarga kami tidak lebih baik dari tahun sebelumnya.
bukan berarti membatalkan kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan buat kami memasuki tahun 2021. Bahwa kami tidak perlu takut untuk memasuki tahun yang baru. Karena kami tahu Immanuel, Tuhan beserta saya. Tuhan beserta adik-adik seluruh siswa-siswa SMP Negeri 243. Tuhan beserta orang tua murid, Tuhan beserta guru-guru, Tuhan beserta semua kita yang bergantung padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memberikan tangannya di dadanya. Dengar mereka Tuhan Yesus, jamah mereka. Biar mereka mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, sehingga mereka bisa mengatakan Immanuel. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik kekal selama-lamanya. Terima kasih, biarlah Tuhan kiranya Roh Kris yang ada di SMP 243 menjadi Roh Kris yang terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Berkati semua guru-gurunya, berkati semua pembinanya, orang tuanya yang terlibat ya Tuhan di perayaan Natal tahun 2020 ini. Biar tahun depan ya Tuhan Yesus menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi yang mereka alami semuanya. Terpujilah Engkau Bapakku yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayak mengajak semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup dengan berkat yang daripada Tuhan. Biar kiranya tahun ini, di Natal tahun ini 2020, dengan tema Immanuel, menyadarkan kita Tuhan beserta kita. Tahun 2021 kehidupan kita jauh lebih baik lagi, sebab Tuhan beserta kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan perbaikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu Bapa. Amin. Terima kasih buat seluruh guru-guru, orang tua murid, dan juga adik-adik siswa SMP Negeri 243. Saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan juga selamat menyongsong tahun 2021 sebagai tahun kemenangan, tahun Tuhan menyertai kita, tahun mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, Panitia Perayaan Natal SMP Negeri 243 Jakarta. Yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Negeri 243 Jakarta. Yang saya cintai, siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9 Agama Nasrani SMP Negeri 243 Jakarta. Dengan penuh sukacita, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kurnia-Nya, hari ini umat Kristiani SMP Negeri 243 dapat merayakan hari Natal yang penuh dengan sukacita. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, perkenankan saya atas nama keluarga besar SMP Negeri 243 Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang membuat kegiatan Natal tahun 2020 kepada segenap umat Kristiani di lingkungan sekolah kita. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 kepada kita sekalian. Semoga perayaan Natal tahun ini akan dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi siswa yang beragama Nasrani dan keluarganya. Hadirin yang saya hormati, umat Kristiani yang berbahagia, suasana Natal adalah suasana damai, penuh kerukunan, dan sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tatanan dunia yang damai,
adil, dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik kekerasan, penindasan, dan peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh kesadaran, saling mencintai, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki yang harus dihadirkan dalam perayaan Natal. Akhirnya, saya mengharapkan umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari menjadi garam dan terangnya dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara memeluk agama yang berbeda. Hadirin yang saya hormati, umat Kristiani yang berbahagia, demikianlah sambutan saya. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dan menerangi langkah kita untuk membangun bangsa tercinta. Terima kasih. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 243 Bapak Rizal. Yang saya hormati guru-guru Sekolah SMP Negeri 243, khususnya yang beragama Nasrani. Dan juga yang kami hormati Bapak Pendeta dan juga orang tua murid yang kami cintai, dan juga anak-anak kami yang kami sayangi, terlebih kepada teman-teman panitia yang sudah membuat atau melaksanakan Natal kita pada saat ini, walaupun secara virtual karena situasi COVID pada saat ini kita tidak dapat bertatap muka seperti sedia kala. Khususnya kepada Ibu Ratna, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ratna yang sudah bersusah payah untuk membuat ibadah Natal kita ini walaupun secara virtual. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena masih diberikan kepada kita kesehatan, baik kepada kita semua orang tua dan juga kepada guru-guru dan juga kepada anak-anak kami sekalian. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita di tahun ini. Boleh kita melalui tahun ini dengan penuh sukacita, walaupun pada saat ini kita mengalami COVID-19. Biarlah kita berdoa senantiasa supaya COVID-19 ini boleh berlalu, supaya kita boleh dalam keadaan sehat menyongsong tahun baru di tahun 2021 ini. Kita boleh dapat bersukacita, boleh bertemu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita karena kasih karunia-Nya, sehingga saat ini kita masih diberi nikmat, sehat, dan juga masih diberi kehidupan. Alangkah bahagianya hati ini bila kita sudah sampai kepada bulan Desember, bulan yang sangat begitu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Karena pada bulan ini kita akan merayakan atau memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi yang paling penting bukan perayaannya, tetapi momen ini kita gunakan untuk mengingatkan apa makna dari kelahiran putra Allah kepada diri kita masing-masing. Marilah dengan momen Natal ini, tahun ini kita gunakan untuk lebih menguatkan iman Kristiani kita.
apalagi kita menghadapi situasi yang begitu penuh ketidakpastian akibat dari pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, khususnya kepada siswa SMP Negeri 243, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, marilah dengan perayaan Natal tahun ini akan membuat kita lebih kuat, lebih semangat, karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman dan saudara-saudaraku semua, kita sudah sampai pada penghujung acara. Akhir kata saya pribadi mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru malam hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 243 Pak Rica Rusli. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP 243 Pak Joko. Yang kami hormati Kepala Kasatlantas 243 Bu Woro. Yang kami hormati seluruh guru SMP 243. Yang kami hormati orang tua siswa-siswa kami SMP 243. Biarlah apa yang Ibu Bapak berikan di malam Natal ini, Tuhanlah yang balaskannya. Tuhan memberkati keluarga Ibu Bapak seluruhnya. Di malam hari ini, biarlah melalui firman-Nya kita dikuatkan, kita diteguhkan. Melalui firman-Nya juga kita diberikan berpengharapan terus ke depan, supaya kita apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita boleh makin hari kita boleh maju di dalam Tuhan. Malam hari ini kita patut mengucap syukur 1 tahun kurang lebih kita boleh menjalani 2020. Kiranya apa yang kita alami 2020 ini boleh kita mengucap syukur kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Dalam menyambut 2001, marilah kita mengandalkan Tuhan, berharap akan Tuhan sebelum kita memasuki 2001 ini. Biarlah semuanya kita boleh diberkati melalui kesehatan, melalui kehidupan kita sehari-hari. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2001 untuk kita semuanya. Diberkatilah Tuhan kita semuanya. Amin. Saya, Ibu Risma Raja Gugu, mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga damai Natal membawa kita semakin lebih baik ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk kita semua dan juga selamat Tahun Baru. Kiranya Natal saat ini membawa keistimewaan dan kenangan yang tidak akan dilupakan oleh kita. Terima kasih semuanya. God bless you. Shalom, saya Butet Selalati dari kelas 75. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 sampai 26 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kalian semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Lupakan masa lalumu, mulailah hidup baru, dan nikmati musim perayaan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga harapan-harapan di 2021 dapat terkabulkan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berbeda dari tahun sebelumnya, kalau biasanya kita Natal ketemuan secara langsung, salaman, cipika-cipiki, tapi tahun ini berbeda. Kita merayakan Natalnya secara virtual, tapi itu tidak mengurangi rasa damai sejahtera kita untuk menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Saat ini saya Agustaria sebagai pembina Rokris mau mengucapkan Selamat Natal buat Bapak Ibu Guru dan pengajar yang mengajar di SMP 243 beserta adik-adik Rokris yang sedang merayakan Natal hari ini ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua. Dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya di tahun 2021 penuh dengan berkat. Apa yang tidak terjadi di tahun ini itu akan tergenapi di tahun 2021. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom anak-anak Rokris 243 yang diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kita tahu sekarang bahwa kita masih dalam suasana pandemi, tetap dengan 3M, tetap dengan protokol kesehatan, dan kita percaya Natal tahun ini walaupun dirayakan secara online, tapi kita percaya bahwa itu tidak kekurangan maknanya. Sekali lagi, dengan semangat Natal, mari kita terus meningkatkan diri kita untuk menyongsong semester depan yang lebih baik, menyongsong tahun depan yang lebih baik, dan tentunya dengan semangat Natal kita bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Selamat Natal sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan menjelang tahun baru untuk Rokris 243 Jakarta, dan juga selamat Natal juga untuk orang tua murid dan juga guru-guru. Tuhan Yesus memberkati.